Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku, kabar TV Sembalun yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena dengan syukurlah kita bisa membalas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita berpikir kita bisa membalas nikmat yang Allah berikan ini dengan amal kita, masihlah sangat jauh. Tidakkah cukup menjadi kisah seorang ulama yang luar biasa ketika di akhirat ditimbang amal ibadahnya, dia ditanya, amal ibadahmu begitu berat, dengan apa kira-kira kau mendapatkan ini? Dia menjawab dengan, amal saya banyak, karangan saya banyak, tahajud saya lah, duha saya dan lain sebagainya. Namun ketika matanya yang sebelah ditimbang dengan amal ibadahnya, masihlah lebih berat sebelah mata kita itu. Oleh karena itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan dijaga terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat tersebut. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehalibaan junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan nantinya untuk bisa berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kabar TV Sembalun yang berbahagia. Setelah kita mengeluarkan zakat fitrah kita itu, maka timbul satu pertanyaan. Kemanakah zakat fitrah itu kita harus serahkan? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والله عليم حكيم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini kemana kita harus membagikan zakat fitrah yang sudah dikumpulkan, yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang muslim di bulan suci Ramadan. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama, kita harus membagikan zakat fitrah itu kepada yang pertama adalah fakir, mereka yang fakir. Kemudian yang kedua adalah wal masakin. Yang kedua adalah kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga wal 'amilina 'alaiha. Amil. Yang ketiga adalah amil, pembagi zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian orang-orang yang mu'allafati qulubuhum, yang akan dilemahkan hatinya supaya dia semakin senang di dalam agama Islam. Mu'allafati qulubuhum. Kemudian yang kelima adalah wal gharimin, adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang disebut dengan fi sabilillah. Kemudian yang selanjutnya adalah wabnis sabil, ibnus sabil. Saudaraku, kabar TV Sembalun yang berbahagia. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Apa itu orang fakir? Para ulama menjelaskan fakir itu adalah orang yang didefinisikan sebagai orang yang butuh satu hari untuk makan dan minum keluarganya. Contohnya dia butuh 10.000, namun penghasilannya hanya 3.000, hanya 2.000 hari itu. Maka orang tersebut dikategorikan adalah orang fakir.
Kemudian yang kedua, orang miskin. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin adalah orang-orang yang butuh kepada 10.000 misalnya satu hari, namun dia hanya bisa menghasilkan 5.000 saja per hari, sedangkan kebutuhannya adalah 10.000. Maka dia digolongkan menjadi orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah wal amilin, yaitu amil, pembagi, orang-orang yang bertugas untuk membagikan zakat. Itu disebut dengan amil. Jadi kalau amil ini mau dia orang kaya, mau dia orang siapa saja, yang penting dia adalah petugas, maka dia boleh menerima zakat itu. Kemudian selanjutnya adalah wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam satu. Orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam diberikan zakat supaya dia merasakan bahwa Islam ini memang indah, Islam ini memang nikmat, Islam ini memang agama yang paling benar. Agama Islam ini adalah agama yang begitu toleran kepada sesama. Agama Islam adalah agama yang begitu menjaga harga diri orang. Agama Islam adalah agama yang menjaga jiwa kita lebih utama daripada melaksanakan ibadah bahkan kehancuran. Oleh karena itu, yang selanjutnya ini orang-orang yang baru masuk Islam dibagikan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya bagi orang yang mu'allafati qulubuhum juga kata ulama adalah orang-orang yang kita ingin orang itu masuk Islam supaya orang-orang lain bisa masuk Islam. Misalnya dia adalah seorang pemimpin dalam agama lain misalnya, kemudian dia tertarik dalam agama Islam. Kita boleh memberikannya supaya dia masuk Islam dan orang-orang lain jamaahnya bisa masuk ke dalam agama Islam ini. Kemudian selanjutnya adalah al-gharimin. Siapa itu gharimin? Gharimin itu artinya orang yang berhutang. Walaupun rumahnya besar, usahanya banyak misalnya, tapi hutangnya bertumpuk-tumpuk, dia adalah terhitung dia itu muksir. Ya, dia boleh diberikan zakat fitrah itu. Kemudian selanjutnya yang disebut juga di sana adalah selain gharim adalah fisabilillah. Fisabilillah misalnya masukkan kepada sekolah, masukkan kepada madrasah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ibnus sabil, orang-orang yang dalam perjalanannya, orang-orang yang berada di dalam perjalanan, orang-orang yang berada di dalam musafirnya boleh menerima zakat fitrah ini. Oleh karena itu saudaraku yang berbahagia, apa sih intinya daripada zakat fitrah ini? Kemudian satu mungkin juga yang terlupakan adalah berapa sih banyaknya yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah ini. Zakat fitrah yang harus kita keluarkan kata ulama di dalam hadis Nabi SAW adalah satu sok. Satu sok itu setelah dibulatkan oleh para ulama menjadi 2 kilo 75 gram. Jadi 2,75 kilogram kurang lebihnya. Namun ada ulama yang mengatakan untuk lebih ihtiyat kita bulatkan menjadi 3 kilogram. Oleh karena itu para ulama mewajibkan kita, menganjurkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ini untuk memandang mereka-mereka yang wajib untuk menerima zakat fitrah ini, supaya mereka merasakan nikmatnya, supaya merasakan nikmat indahnya yang namanya agama Islam ini. Agama Islam harus kita benar-benar meyakini, agama kita harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa agama kita adalah agama yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam, agama yang mengajarkan kebenaran, agama yang mengajarkan ketuhanan. Salah satu bukti yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti bahwa agama kita ini adalah agama yang paling benar. Tidakkah cukup Abu Lahab menjadi contoh bagi kita semua? Tidakkah cukup pamannya Nabi SAW, Abu Lahab ini menjadi contoh bagaimana Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an misalnya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika turun ayat ini, Abu Lahab pun sangatlah marah dan lain sebagainya, mengatakan Muhammad mencela saya dan lain sebagainya.
Ya. Kesempatan Abu Lahab meninggal dunia setelah ayat ini diturunkan itu adalah 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun ayat ini diturunkan, Abu Lahab baru meninggal dunia. Secara logikanya, kalau seandainya Abu Lahab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Abu Lahab ini mau masuk ke dalam agama Islam, berpikir misalnya dalam 10 tahun itu, maka agama Islam kita ini akan menjadi agama yang rusak disebabkan karena Abu Lahab ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjaga agama kita, bahwa agama kita adalah agama yang paling benar, adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita itu semuanya diberikan hidayah taufik. Kita mudah-mudahan jangan kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut. Namun tak mampu kita menjadi orang yang sebenar-benar takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalaupun tidak bisa benar-benar kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita bisa menjaga diri kita supaya kalimat terakhir nanti ketika kita meninggal dunia adalah la ilaha illallah, mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita sampai kita menutup mata nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.